Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu keempat sesudah Paskah yang dilayankan secara online. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta JF Lonto. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bagimu Tuhan nyanyian, karena setaramu siapakah, hendak ku puji kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama belas sorga bermazmur. Marilah kita beribadah padanya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selaku anak-anaknya yang telah dipersekutukan dalam ibadah ini, terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, gelap merusak, pencuri membongkarnya.
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu atas semua kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memelihara kami detik demi detik di semua kegiatan kami yang lebih banyak kami lakukan dengan berdiam diri di dalam rumah karena kondisi yang belum membaik. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mencukupkan kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang memadai. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu yang tak pernah terhenti, sedikitpun kepada kami. Tolong kami, supaya kami selalu bersyukur kepadamu. Ampuni kami, jika tanpa sengaja kami menggerutu dengan keadaan ini, sehingga hal ini menjadi penghalang kami untuk memberi yang terbaik sebagai persembahan kami. Buatlah kami benar-benar menyesali kesalahan kami yang telah melukai hati sesama dan mendukakan hatimu. Perbaharuilah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat melihat terang-Mu, dan itu akan terpancar dalam tindakan dan perkataan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya dalam kasih besar. Kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Tentu mari kita satu dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur dalam perkenan-Mu menghimpunkan kami untuk beribadah, dan di dalamnya hadirat nyata bersama dengan kami. Engkau menyapa kami melalui pembacaan dan pewartaan sabda. Dan kiranya oleh karena Tuhan sajalah dalam kuat kuasa Roh kami dibimbing untuk boleh memahami kehendak Tuhan dan juga kekuatan yang meneguhkan kami untuk dapat mempersembahkan hidup menjadi satu persembahan yang kudus bagi hormat, pujian, dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagai kesaksian kami orang percaya yang memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini dibacakan dari Alkitab, terambil dari kitab Imamat.
Kitab Imamat, Imamat 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Imamat pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 9 yang mengatakan demikian. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramnya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia mengguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada kesempatan ini diambil dari kitab Imamat. Dan kita mengetahui bahwa Imamat merupakan salah satu dari 5 kitab Musa. Disebut kitab Musa karena segala sesuatu yang tertulis di dalam kelima kitab tersebut adalah sesuatu yang difirmankan Allah kepada Musa untuk diteruskan kepada Israel, umatnya dulu, kini, dan sepanjang masa. Dan khusus kitab Imamat ini berisi tentang kumpulan aturan bagaimana umat beribadah kepada Allah dan
sekaligus pula juga mengatur bagaimana cara kehidupan sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 menyinggung masalah pendamaian. Dan tentu kita semua mengetahui mengapa pentingnya pendamaian ini menjadi sesuatu yang harus dikemukakan. Ya, semua itu tentunya adalah oleh karena manusia pada dirinya menyadari bahwa ia tidak dapat memperoleh keselamatan. Mengingat bahwa sebagai ciptaan Tuhan, manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Jangankan berbuat, memikirkan sesuatu, katakanlah yang ngeres-ngeres, jorok, cabul, porno, itu sudah berdosa. Apalagi hal-hal lainnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, manusia perlu pendamaian dalam keterhadapannya dengan Allah. Sebab dengan pendamaian itulah maka apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh manusia ditutupi, diampuni, bahkan lebih daripada itu dihapuskan oleh Tuhan. Ia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, perihal pendamaian, sesuai dengan perikop Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini, menyebutkan bahwa umat Tuhan harus mempersembahkan korban dan korban yang dimaksudkan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan disebutkan di sana adalah binatang. Entah itu sapi atau lembu, kambing atau domba, merpati atau tekukur. Dan korban
persembahan bakaran ini diserahkan kepada imam, dengan mana kepala daripada binatang dipegang sebagai simbol pendamaian dirinya, dan selanjutnya dipotong, dipercikkan darahnya, kemudian dibakar, dan lain-lain. Sedangkan di dalam perjanjian baru, kita meyakini bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah korban yang sempurna. Dan setiap mereka yang beribadah, mengimani dan percaya akan Yesus harus meyakini bahwa korban Yesus itu adalah satu kali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dari pengungkapan itu menjadi jelaslah bagi kita bahwa dalam pendamaian harus ada sesuatu yang dibawa kepada Allah. Memang sebagaimana disebutkan tadi, dalam perjanjian lama mereka membawa korban bakaran dalam bentuk binatang. Tapi dalam kehidupan percaya saat ini, itu diwujudkan dalam bentuk uang sebagai persembahan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, terus terang saja bahwa dalam interaksi tengah kehidupan berjemaat maupun juga dalam kehidupan dengan jemaat-jemaat lainnya, ada ungkapan-ungkapan yang membuat kita miris sekali. Apa itu? Yakni menyangkut masalah keuangan gereja. Ada apa sebenarnya dengan keuangan gereja? Ya, kalau di lingkungan kita sendiri, presbiter yang dipercayakan untuk menangani, mengelola masalah-masalah keuangan menyebutkan bahwa kondisi keuangan kita seperti kereta. Ada apa dengan kereta? Ya, kereta yang mengalami anjlok. Begitu Pak ya. Tapi di pihak lain lagi ada yang katakan bahwa kondisi keuangan kita, keuangan gereja umumnya, mengalami seperti pesawat yang membawa penerjun, yaitu terjun bebas.
Ini menyedihkan sekali. Mengapa? Karena disebutkan dalam pembacaan kita bahwa di dalam kita mau menerima akan pendamaian Allah adalah suatu keharusan bagi setiap umat untuk membawa persembahan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Persembahan tentu sebagaimana diatur, bagaimana memberi dalam perjanjian lama yang tertulis dalam bacaan kita Imamat 1 ayat 1 sampai 9, yaitu berdasarkan kemampuan. Dan itu berarti bahwa yang kaya tidak boleh mempersembahkan korban yang sama seperti yang berkekurangan. Yang berkekurangan pun tentunya tidaklah boleh berkelebihan sama seperti apa yang dipersembahkan oleh orang yang mampu. Intinya, semua harus membawa persembahan menurut kemampuan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa apa yang menjadi faktor penyebab umumnya adalah sesuatu yang mengkambing hitamkan keadaan. Katakanlah apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga ini menjadi suatu pergumulan di dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, pandemi COVID-19 ini dikaitkan dengan pernyataan dalam bentuk kalimat bahwa situasi yang kita hadapi adalah situasi yang tidak menentu. Jadi, kalau suasana tidak menentu, kita tidak bawa persembahan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, belajarlah dari kehidupan umat Israel, sebagaimana yang kita baca pada kesempatan ini. Karena kita, bukan hanya kita yang mengalami masa yang tidak menentu. Karena Israel, sebagaimana yang kita baca pada kesempatan ini, situasi mereka juga adalah situasi yang tidak menentu. Mengapa? Karena mereka ada di dalam masa pengembaraan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan,
Oleh karena itu, hal yang dimintakan bagi kita, walaupun keadaan tidak menentu sebagaimana Israel kerja, maka kita juga harus tetap bekerja. Bahkan Jokowi bersama dengan menteri kabinetnya menyebut dirinya sebagai kabinet kerja. Kerja, kerja, dan kerja. Tentu kita mengetahui bahwa kerja ini sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, sebutkanlah namanya saja, Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa perekonomian tidak boleh berhenti. Karena dengan itu, kelangsungan hidup akan tetap boleh berjalan. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, entah itu kerja di rumah sebagai pegawai, ataupun kita kerja di rumah, tetap menjalankan apa yang menjadi bidang yang kita geluti agar terus boleh berjalan. Hanya memang dalam kita bekerja di dunia ini, dan bukan hanya saat-saat keadaan tidak menentu, hal yang dimintakan kepada kita adalah gunakan apa yang disebut dengan APD itu. APD, alat pengaman diri. Supaya kita tidak terkena virus-virus. Baik itu corona maupun virus-virus dunia. Dan semuanya itu tidak mematikan kita. Karena kita melengkapi keberadaan diri kita. Nah, yang diwujudkan mungkin dalam bentuk masker atau peralatan-peralatan lainnya. Tetapi alat pengaman diri yang dimintakan untuk tetap dikenakan dalam kehidupan kita di tengah mengarungi kerja dalam masa-masa yang tidak menentu dan seterusnya ini, hendaknya kita dimintakan melakukan satu hal. Apa itu? Dapatkanlah korban persembahan yang dibawa kepada Tuhan. Bukan merupakan sesuatu yang cacat. Atau bukan sesuatu yang bercela. Itu pengaman yang harus kita pegang dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, itu berarti bahwa kita harus tetap
bekerja untuk melakukan hal yang baik dan jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Apa bentuknya? Saya melihat bahwa benar keadaan yang tidak menentu ini membuat orang harus putar otak. Dan itu juga yang harus dilakukan oleh kita. Karena banyak orang mengatakan, katakanlah orang yang bergerak dalam jasa catering. Susah bagi mereka. Karena tidak ada lagi pesta-pesta akibat penerapan DS, distancing sosial, ataupun yang lebih galak lagi, PSBB. Itu yang galak. Mengakibatkan pendapatan mereka. Tapi roda ekonomi harus tetap berjalan. Dan mereka melakukan suatu langkah turun ke bawah, melayani permintaan-permintaan keluarga-keluarga dengan jasa mengantar dan lain-lain. Yang tadinya hanya untuk spesialis pesta. Ada cerita lagi. Dalam keadaan tidak menentu, harus kerja dan melakukan yang baik. So, ada seorang menerima dampak dari keadaan yang tidak menentu ini. Dan dia dirumahkan. Saya kurang tahu istilah rumahkan ini apa. Entah itu di resign, berhentikan, atau disuruh istirahat dulu. Nah, kurang tahu. Yang jelas bahwa ia tidak putus asa. Ia tetap mau bekerja. Dan yang saya lihat bahwa ia beralih menawarkan jasa untuk menerima pesanan, utama hal-hal yang dia kuasai. Dan banyak pelanggannya dan ekonominya kembali bergulir. Dan memang kita harus berpikir untuk hal itu. Karena apa? Karena memang kita dimintakan untuk menjadi keharusan membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Satu hal yang menarik dalam masa-masa tidak menentu ini, merubah suatu kehidupan sosial yang biasa jika tidak ada bencana yang dihadapi ini. Kami sendiri mengalami itu. Saya hampir setiap seminggu satu kali pergi bersama ibu untuk stok makanan. Dan kadang juga pergi ke tempat daging. Nah, daging menarik. Saya lihat gambarnya, ada gambar binatangnya, ada ada potongan-potongannya, ya, potongan-potongannya. Dan itu juga yang
sebutkan dalam bacaan kita, Imamat 1 ayat 1 sampai 9, bahwa korban yang dipersembahkan dipotong menurut bagian-bagiannya. Tentu semua itu adalah dipakai bagi penyelenggaraan pelayanan yang berlangsung di kemah suci ataupun bait Allah itu. Bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik itu untuk kemuliaannya. Ada yang untuk imam, ada juga untuk bagian-bagian yang dimakan bersama, dan juga ada yang dipakai untuk membantu orang-orang yang berkesusahan. Dan dengan demikian kita melihat bahwa segala sesuatu yang dipersembahkan benar menjadi sesuatu yang dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan kemuliaan Tuhan. Demikian juga segala sesuatu yang dipersembahkan melalui gerejanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Ya, masa ini masa sukar, tapi kita hanya dimintakan memberi menurut kemampuan, yaitu apa yang kita miliki. Sebagaimana itu juga dimintakan Tuhan kepada Israel, yaitu sesuatu yang mereka miliki. Dalam masa sukar, kalau kita tetap bekerja membangun kehidupan perekonomian kita, maka kita juga akan melihat bahwa berkat Tuhan ada setiap masing-masing dikaruniakan Tuhan sesuai dengan pemberiannya. Hanya kita melihat bahwa Israel diberikan segala sesuatu apa yang menjadi penyangga bagi kelangsungan kehidupan ekonomi mereka. Dan saya yakin itu juga yang akan menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah jadikan masa sulit untuk tidak berbuat sesuatu yang baik. Kalau ini kita lakukan, maka hidup kita menjadi satu persembahan yang berbau harum dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga akan menyatakan perkenanannya yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kebenaran-Mu menyapa kami. Engkau mendamaikan kami. Keselamatan menyertai kehidupan kami dalam pelbagai aspek, termasuk pula di tengah masa susah yang kami jalani. Berkat Tuhan menjadi sesuatu yang Engkau akan nyatakan dalam kami terus berpikir baik untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerja, sehingga kehidupan diri kami terbangun, dan melalui kami juga dapat membangun kehidupan sesama, keluarga, bahkan menopang gereja dalam penata layanannya di tengah syukur kami dalam korban yang kami persembahkan untuk pekerjaan-pekerjaan mulia-Mu. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami mendoakan pemerintahan kami dalam kepemimpinan Presiden Bapak Joko Widodo. Kami telah menyaksikan bagaimana jerih juang beliau sebagai pimpinan yang begitu mengasihi akan rakyatnya, sehingga mau mengarahkan segala apa yang baik guna membantu serta menyatakan pertolongan Tuhan kepada masyarakat di tengah pergumulan-pergumulan yang ada menyikapi wabah pandemi COVID-19. Dan kami memohon Tuhan, kiranya semua uluran tangan sebagai bentuk solidaritas, rasa kesosialan dalam rupa bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga ya Tuhan lembaga-lembaga, bahkan pribadi-pribadi, setiap insan masyarakat Indonesia, kiranya semuanya itu juga sedikit banyak dapat memberikan suatu pemulihan untuk menolong dan juga dapat memberikan jalan keluar bagi kasih-kasih kami yang mengalami kesusahan untuk berkarya kembali. Kami menyerahkan Tuhan para tim medis yang Kau percayakan untuk berada di garda depan, menyatakan dan menghadirkan karya pertolongan Tuhan melalui pengobatan yang didapatkan dalam perawatan yang dijalani ke dalam pimpinan Tuhan. Kami terima kasih bahwa jerih juang daripada tim medis kami ini juga boleh berbuahkan hal baik, di mana memperlihatkan kesembuhan mereka yang terinfeksi virus COVID-19 memperoleh kesembuhan. Dan karena itu kami menyerahkan mereka yang masih dalam perawatan ke dalam pimpinan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan untuk
gereja kami secara khusus, saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit di tengah perawatan yang dijalani di rumah maupun di rumah sakit, kiranya pemulihan-Mu Engkau nyatakan, di mana ada pertambahan kekuatan untuk kekasih-kasih kami memperoleh kesembuhan yang daripadamu. Dan karena itu Tuhan, kami menyerahkan kasih-kasih kami, Bapak Ade Siregar, Bapak Samino, Bapak Yosef Hamid, Bapak Yasin Ilyakin, Ibu Siti Sunawan, Ibu Heni Suripati, Ibu Rika Suripati, Ibu Yeni Nusa, Ibu Frida David, Ibu Darsia Santoso, Ibu Darmaning, Ibu Saima Alelang, Ibu Mariana Pane, Saudara Norman Wambrow, dan Ibu Naomi De Freitas Uniputi ke dalam pimpinan-Mu. Dan Tuhan, kami juga saat ini bersama-sama memohon kiranya Tuhan menguduskan kebahagiaan daripada jemaat kami yang bersuka cita atas anugerah Tuhan di tengah pertambahan 1 tahun usia, baik kelahiran maupun pernikahan. Dan Tuhan, kami di kesempatan ini juga bersama-sama mempertaruhkan penata layanan yang diberlangsungkan dalam persekutuan jemaat-Mu di GPB Jemaat Hosea ini ke dalam pimpinan Tuhan sebagai kepala gereja. Biarlah ya Tuhan, dalam kuasa pimpinan dan penyertaan Tuhan, semuanya juga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Masuk dalamnya Tuhan, pelayanan kepada umat melalui ibadah online pada minggu-minggu ke depan. Dan Tuhan berkenan memberkati akan jemaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan baik selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, amplop kolekte, amplop persepuluhan, amplop syukur, amplop janji iman, dan lain-lain dapat diserahkan ke kantor gereja, korsek atau transfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening
034 01 00356 002 atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Gita Bakti 81 bait 1 dan 2. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kita pujikan bait yang kedua. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan tuti tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta JF Lonto serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu online pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Aksi peduli Paskah tahap 2,
sehubungan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan di Kota Surabaya, maka akan dibuka kembali aksi Peduli Pasca tahap 2 yang akan dimulai pada hari ini, Minggu 3 Mei 2020 sampai dengan hari Selasa 26 Mei 2020. Mohon dukungan dana dan bahan natura dari warga jemaat sekalian. Pemberitahuan, persembahan ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, persepuluhan, persembahan syukur, SBU dan persembahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja mulai pukul 09.00 sampai dengan 14.00 WIB atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 034 01 00356 002 atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui WA Group. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Bahtera yang dipandu Yesus, panji salib tandanya, itu bahtera keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan baterainya ke pantai yang teduh. Matahari tempat lagi, badai taufan pun reda, bunyi riak mengiringi lagu doa yang lega. Bersyukurlah dan angkatlah nyanyian yang merdu, dipandu Tuhan baterainya ke pantai yang teduh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.